Saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Dedi Herlambang. Selamat pagi Pak Dedi. Baik, selamat pagi. Ya Pak Dedi, ini kembali lagi terjadi insiden kecelakaan beruntun yang mengakibatkan korban jiwa dan juga luka-luka. Dan kalau berdasarkan data yang saya baca nih Pak, sepanjang 2024 ini sudah ada 220.647 kasus kecelakaan. Dan ini baru di bulan Februari 2025. Kecelakaan ini salah satu diduga akibat remblong. Lalu bagaimana Anda melihat kondisi seperti ini, Pak? Baik, ya jadi begini, kalau untuk kita bicara mengenai masalah angka kecelakaan, jelas ya, angka untuk kecelakaan khususnya yang melibatkan truk, truk khususnya juga truk itu juga bis itu juga sebenarnya juga lumayan besar ya. Itu sekitar 12 sampai 15%. Apalagi kalau setiap tahun tuh pasti naik. Rata-rata kalau dari tahun 2021 itu kenaikan bisa mencapai 0,03%. Jadi ini memang sangat memprihatinkan. Dan ini adalah bukti bahwa kita anggap bukti ya, bukti bahwa sebenarnya pemerintah juga tidak serius untuk memerangi masalah truk-truk odol ini. Ya, Hmm. katanya dulu kita mau zero accident truk odol itu sejak tahun 2019. Ya sebenarnya dari tahun 2017 itu ada planning untuk zero accident, tapi karena dari dari Kementerian Perindustrian keberatan, maka mundur lagi sampai 2019, terus juga mundur lagi sampai tahun 2023, sampai sekarang ternyata kecelakaan yang dilibatkan oleh truk odol ini ternyata tidak menurun, tapi malah cenderung menaik. Kalau kita Mhm. baca dari laporan Korlantas ya, selalu naik, selalu naik. Bahkan di tahun 2001 sampai tahun 2022 itu naiknya sangat signifikan. Kalau saya baca dari data Korlantas itu sampai 97% kenaikannya. Atau kalau di kenaikan tahunan itu sekitar 0,03%. Jadi memang mungkin bisa sampai 15%. Kalau 70 sampai 80% bisa didominasi sekitar roda dua, nah ini 12% atau sampai 15% didominasi oleh truk-truk besar, kendaraan besar juga termasuk bus. Ini satu perhatian. Jadi kalau tadi pagi, maaf tadi malam sekitar jam setengah 12 itu yang di tol Jagorawi itu memang ada dugaan ada remblong atau dalam istilahnya dalam KNKT itu ada kegagalan pengereman. Mungkin juga driver mungkin bisa ngantuk juga bisa, lalu juga ada kegagalan fungsi rem di saranan juga bisa. Tapi kita nih memang lebih baik kita menunggu laporan resmi dari KNKT, atau dari kepolisian, apakah yang menyebabkan terjadinya kegagalan pengereman. Kalau kita dilihat dari jam-jam kejadian itu setengah 12 ya bisa kemungkinan juga human error juga bisa, mungkin supaya Mhm. ngantuk capek ya, atau silau dan lain-lain, atau microslip itu juga bisa, Mhm. sehingga walaupun remnya itu bagus tetapi kondisi drivernya mungkin secara psikologis tidak tidak normal, mungkin juga bisa terjadi kegagalan pengereman. Tapi ini memang masalah ini memang kalau melibatkan truk besar atau kendaraan besar memang eh, angka fatalitasnya juga sangat menyedihkan. Ya, Mhm. jadi kalau analisis kita memang sementara memang dalam hal ini memang pemerintah masih kurang serius menggarap apa namanya eh, truk-truk odol ini yang Mhm. seharusnya memang harus dikurangi, tetapi ternyata malah bertambah. Ini kan sebenarnya kan pekerjaannya ini memang harus siapa yang paling bertanggung jawab. Kalau masalah politis memang harusnya memang presiden yang harus turun tangan ya, supaya masalah ini cepat selesai. Jadi cepat ada apa namanya ada pamungkas gitu ya. Jadi supaya kecelakaan selalu menurun. Kalau kita menghapus memang tidak mungkin, tapi paling tidak kecelakaan itu menurun yang melibatkan truk besar. Iya. Itu Mas Greg. Ya, Pak Dedi tadi Anda katakan seperti kalau saya melihat ini kalau kita lihat ke belakang sangat kompleks ya. Tidak hanya supir ataupun pengemudi, tapi juga pemilik kendaraan dan juga peran pemerintah. Nah, Anda melihat dengan kompleksitas seperti ini, langkah statis yang harus segera dilakukan apa Pak? Karena memang tadi angka pertumbuhan kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar itu 13%, cukup besar peningkatannya. Seperti apa Pak yang harus dilakukan pemerintah untuk hal ini? Ya sebenarnya begini Mas, kalau semisal penegakan hukum di jalan itu memang masif, kuat ya,
law enforcement-nya bagus, saya pikir itu juga bisa di apa namanya, juga bisa dicegah ya untuk masalah kecelakaan odol ini. Kalau dulu sebelum ada UU CK, Undang-Undang Cipta Kerja, itu PNS atau ASN, khususnya di Sub, itu ada PPNS. Jadi ada penyidik pegawai negeri sipil itu bisa. Jadi seperti di Sub atau Kementerian Perhubungan itu juga bisa melakukan penilangan Mhm. di Jembatan Timbang ya, di Jembatan Timbang di UPPKB. Tetapi sekarang karena setelah UU CK itu terbit, ternyata PPNS ini eh, tidak mempunyai wewenang lagi. Jadi untuk penyidikan masalah apa namanya, masalah kelebihan beban atau odol ini atau nanti penilangan secara hukum itu hanya dilakukan oleh kepolisian. Jadi Gakum di sini, penegakan hukum di sini hanya khusus kepolisian. Jadi tidak lagi ada di PPNS. Jadi ketika truk-truk itu yang seharusnya masuk di UPPKB atau Jembatan Timbang, sekarang PPNS juga tidak bisa menilang. Jadi Mhm. ketika truk-truk itu lewat saja, sehingga juga tidak bisa ditilang. Jadi hanya tinggal menunggu polisi saja yang menilang. Sementara jumlah polisi itu kan juga terbatas ya, apalagi polisi-polisi di Kakor Lantas atau di Dirlantas itu kan terbatas. Biasanya dulu kalau ada PPNS di Sub itu bisa melakukan penilangan, bisa melakukan pemotongan atau pengurangan beban itu bisa langsung dilakukan penilangan itu bisa. Tapi sekarang PPNS tidak bisa, hanya kita mengadakan polisi untuk melakukan penilangan. Jadi seperti itu. Jadi kita juga sekarang juga bisa melihat kan bahwa di UPPKB di jembatan-jembatan timbang yang sekarang dikelola oleh Kementerian Perhubungan, truk-truk itu eh, sangat apa ya, nakal istilahnya, nakal tidak mau masuk di jembatan timbang. Yang seharusnya mereka punya kewajiban masuk, tetapi mereka tidak mau masuk. Ini salah satu contoh bahwa penegakan hukum kita di jalan ini masih lemah. Ya, jadi juga tidak mustahil kalau di jalan akan sering terjadi kecelakaan. Kalau selamanya kita begini terus ya selamanya kita tidak akan pernah selesai. Makanya kita berharap pemerintah dan kepolisian duduk bersama untuk menyelesaikan masalah truk-truk odol ini. Karena kita juga tidak mungkin ya setiap hari kita mendengar ada berita kecelakaan. Karena kecelakaan kita di jalan menurut data resmi 2024 Desember itu setiap jam itu 4 orang meninggal dunia. Meninggal dunia di jalan. Itu 4 jam. Sorry, 1 jam 4 orang. Ya, itu belum kita menghitung dari luka ringan dan luka beratnya. Atau mungkin sampai nanti terjadi disabilitas dan lain-lain. Ini kita sangat perhatian sekali ya. 1 jam 4 orang meninggal. Mhm. Apalagi dengan ditambah-tambah gaji-gajian terkodol ini juga semakin tambah. Makanya kita berharap untuk apa namanya menyelesaikan masalah ini juga karena masalah terkodol ini juga di lintas sektoral ya, tidak hanya di Kementerian Perhubungan, juga bukan di kepolisian, tetapi juga di KL-KL yang lain, apa namanya kementerian lain seperti perindustrian, perdagangan. Ini bagaimana kalau mereka ingin harga itu murah diterima di masyarakat, ya tentunya harus ada juga subsidi logistik. Jadi seperti itu, entah itu untuk sembako atau itu untuk yang lain. Tapi kalau untuk yang lain tentunya untuk non sembako tentunya ya tidak perlu disubsidi. Mhm. Karena memang anggapannya dari Kementerian Perindustrian kalau eh, nanti terkodol itu sangat ketat dilarang akan berdampak inflasi. Iya. Seperti itu. Jadi Iya. ada ketakutan seperti itu. Mhm. Kalau tadi Pak Deddy katakan itu sangat rigid sekali ya. Salah satunya adalah menambah SDM, melibatkan sektor lain untuk terlibat dalam penegakan hukumnya. Lalu kalau saya tertarik mengenai bagaimana kontrol terhadap kendaraan ini Pak. Berada di tangan siapa? Terutama kalau kita bicara selalu diakibatkan salah satunya mungkin remblong, kemudian juga bagaimana sering juga terjadi di jalan tol. Tadi rekan saya Irin mengatakan harusnya ada kondisi di mana truk itu bisa mengalihkan kendaraan mereka sebelum menabrak kendaraan lain, berarti ada lokasi safety zone seperti itu Pak ya di jalan tol. Pengamatan Bapak sejauh ini bagaimana infrastruktur di jalan tol
untuk mendukung terjadinya insiden ini tidak terlalu banyak Pak, karena memang itu salah satunya paling sering terjadi juga di jalan tol Pak. Ya, biasanya kalau di jalan tol itu biasanya ada jalur, apa namanya, penyelamatan ya, ada jalur penyelamatan. Jadi kalau khususnya kalau di jalan tol itu yang arusnya, apa namanya, yang secara geometris itu menurun, itu biasanya ada setiap setiap 2 kilo, setiap sekilo biasanya ada, apa namanya, jalur penyelamatan. Nah, karena ini di gate, apa namanya, di gerbang tol itu datar, kemungkinan standar pelayanan minimalnya memang tidak ada untuk apa namanya, untuk gerbang tol ini, GT ini atau didesain untuk apa namanya, jalur penyelamatan. Nah, kalau dengan kondisi-kondisi seperti ini tentunya menjadi evaluasi dan juga nanti akan menjadi rekomendasi bahwa nanti perlunya di setiap pemberhentian-pemberhentian, khususnya di perhentian di GT-GT atau gerbang-gerbang tol, perlu didesain untuk apa namanya, jalur-jalur penyelamatan seperti di jalur-jalur penyelamatan jalan tol ketika geometrisnya menurun ya. Jadi pasti kalau setiap kendaraan apapun kalau melalui gerbang tol pasti akan mengerem dan akan berhenti. Nah, untuk menghindari kegagalan pengereman, ya tentunya nanti kalau ada truk besar ya semacam bus atau truk, kalau nanti remnya ada gangguan, ada masalah, mereka bisa banting setir ke kiri untuk masuk di jalur-jalur penyelamatan. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau di SPM-nya itu memang hanya khusus standar pelayanan minimalnya memang di jalur-jalur menurun ya disediakan apa namanya, disediakan jalur-jalur penyelamatan, gitu Mas. Pak Dedy terakhir, langkah strategis apa yang dilakukan oleh pemerintah mengingat ini harus adanya koordinasi dari tidak hanya kepolisian tapi juga dinas perhubungan untuk memantau adanya kendaraan-kendaraan yang tidak laik untuk melakukan transportasi tetapi kurang dikontrol. Tadi Bapak katakan SDM di pihak kepolisian sendiri tidak maksimal dengan jumlah pertumbuhan kendaraan yang terus berkembang seperti ini Pak. Baik, begini, ini sebenarnya ada keprihatinan kita juga ya. Jadi ada keprihatinan kita juga, kemarin ada isu juga ada apa, ada semacam himbauan untuk efisiensi-efisiensi setiap lini-lini KL atau kementerian kelembagaan. Nah, khususnya nanti di Kementerian Perhubungan, kita tidak ingin adanya efisiensi biaya khususnya di keselamatan ya, keselamatan. Semua moda ya, untuk di darat, laut, udara, perkeretaapian itu kami berharap mohon jangan diturunkan atau diefisienkan untuk masalah keselamatan. Yaitu untuk pencegahan, untuk apa namanya, untuk evaluasi, untuk kajian keselamatan tentunya itu harus ada. Jangan sampai itu dicoret. Kalau itu sampai dicoret ya memang kita anggap bahwa pemerintah kita tidak serius untuk ngurusi kecelakaan kita di jalan karena kecelakaan kita sudah krisis, sudah fatal, juga terjadi fatalitas yang banyak ya. Jadi semua instansi atau kementerian ya, khususnya di perhubungan, kepolisian, keperindustrian, Kementerian Perindustrian, Perdagangan harus duduk bersama. Kemungkinan juga Bappenas itu juga harus merencanakan ke depan ini bagaimana caranya seperti ini. Jangan sampai nanti yang disalahkan itu hanya di 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 hilirnya saja, sopir yang selalu disalahkan. Padahal di situ juga banyak yang terlibat, juga termasuk asosiasi pengusaha truknya itu juga bagaimana, Aptrindo ya itu juga bagaimana, itu juga tentunya juga harus dipanggil untuk minta pertanggungjawaban. Ini bagusnya bagaimana kok setiap hari truk-truk odol ini hampir setiap hari melakukan ada terjadi kecelakaan di jalan. Bukan masalah costing lebih murah odol ini, tapi juga ini nyawa manusia di jalan tentunya lebih mahal daripada costing pembiayaan truk-truk itu sendiri. Baik, Gitu Mas. Pak Dedy Herlambang selaku Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi. Terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini Pak. Salam sehat selalu.